Ya. Gendang ini kalau mau di ISO kan bisa. Gitu. Jadi dari bentuk, Nggih. dari kualitas, ya toh, kualitas, terus dari bunyinya. Nggih. Nah itu. Kekuatannya, Ya. bahan bakunya, Bahan bakunya itu produksinya. produksinya siapa dan siapa yang memainkan. Oh. Dan yang memainkan sebenarnya itu kalau yang memainkan juga harus disertifikasi. Oh, yang mainnya. Ya. Tapi Oh, kalau ini, berarti kalau ini cukup Haji Muin aja yang kasih sertifikasi. Muntung tuna. Anda gugur kalau ketulahan nih kan tahu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, saat ini kita bertemu lagi dalam acara Pojok Bang Dio dengan si Bambang dan si Badio. Iya, ini belum dipakai dulu, maaf lah. Jadi kawan-kawan, saat ini seperti biasa kita masih menggunakan masker untuk selalu waspada dengan COVID Corona. Iya, dengan betul. kita tetap menggunakan masker dan ini kita buka. Iya, Iya, silakan. Dan hari ini juga suatu kebahagiaan. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita dengan bintang tamu kami pada saat episode pertama. Iya. Itu Sidin ada. Iya. Dan saat ini akan melanjutkan. Iya. Betul, Len. Ya, karena ini pembukaan harus nang bagus-bagus. Betul. Sebenarnya aku satris melawan lawan ini nih Bang. Jujur. Enggak, jadi kan Ya. yang episode pertama itu Ya. dengan kejujurannya Mas Badiu bahwa menyatakan bahwa dia tidak sebenarnya kepepet jadi bintang tamu. Nah, Ya. ini benar-benar diundang ini ya. Ini bujur-bujur diundang. Oh, iya. Ya. Soalnya ini apa seperti aib buat ini kan. Kalau ini bujur-bujur diundang. Assalamualaikum Mas Tukiran atau Paman Tukiran. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. 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 Wih, Bang. Apa? ini masih bujur otaknya masih bujur ya kan. Karena kita mulai bengkok-bengkok. Iya. Mas Tukiran, ini kita bertemu lagi lah dalam acara Pujuk Bang Dio. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir dan ini pian bujur-bujur diundang. Iya. Ya, soalnya saya trauma sebetulnya. Iya. Makanya ini ulun perjelas supaya Iya, betul. pian dan keluarga tidak malu begitu. Iya kan? Karena ya menurut kabar berita sampai terdengar di perusahaan kantor pusat di Jakarta sana. Iya. Jadi Iya. sebenarnya ini makanya kami menutupi aib ini. Ini perasaanku bukan menutup aib, Lem. Apa? Dibuka terus ya. Dikuliti terus ya, Biar aja. dikuliti terus Cuk. ya. Oke. Mas, nyamannya Paman Tukiran nyola Ya, karena betul, Paman. Iya. Ya. atau nang kiawan hanyar sudah itu? di baiat Apa itu? Jangan dulu. Siapa Jangan itu? Dulu. Jangan dulu. Siapa? artis balik papan. Jangan dulu. Iya. Iya. Baik, Iya. Saya berkeringat grogi. Saya grogi nih. Ya, Kalah set ini kayaknya. pian garogi, ulun garogot. Ya kan? Apa kabar nih Mas Ukiran? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat lah beserta Amin. keluarga. Iya. Kebejuran kita melihat Paman Tukiran ini, beliau ini setiap selalu ceria, Benar. Ya kan? Ya. ceria. Betul. Nang kayak penyanyi kekanak-kanakan 70-an. Iya. Senang gitu kan. Iya. Tapi tidak nyangka juga Mas Badiu bahwa beliau ini pengurus Irma. Hah? Apa toh? Kaget aku. Kemarin aku tekajut. Iya. Anaknya sakulah di pesantren. Iya. Ini tambah lagi pengurus Irma. Pengurus Irma, penasihat Irma dia. Ikatan Bukan. Remaja Masjid. Betul.
bukan. Bang, aku anak Bepada. Iya. Ini masuk pengurus Iya. Irma ada kepanasan kan. Iya kira-kira gitu ya Mas Tukiran. Sempat sebagai pembina lah. Iya, jadi di lingkungan saya di RT saya itu ada perkumpulan Irma ya, Ikatan Remaja Masjid. Betul. Dan kebetulan saya salah satu yang dipercaya untuk jadi pembina untuk teman-teman Irma. Jadi ya mungkin Kasihan kali ya. bukan. Jangan Bang terlalu banyak Bepada. Nah, itu ditugasi membina para remaja. Oh, iya, betul. Soalnya nang warga sekitar situ kedada nang handak diangkat. Iya. Jadi Begayaan. Iya. Jadi kebetulan saya dipercaya sama teman-teman Iya. kan untuk ikut berkecimpung Bujur. dalam kegiatan Ikatan Remaja Masjid. Bujur. Karena kita ketahui Bang Lam bahwa Irma ini adalah salah satu bentuk pembinaan terhadap remaja-remaja yang ada di sekitar itu yang yang berpusat di masjid atau musola yang ada generasi muda. Generasi mudanya ya. Gitu. Itu untuk memperbaiki akhlak. Ya kan? Bagus. Supaya Ya. bagus. Betul. Makanya Sidin diambil. Soalnya apa? Itu diambil adalah orang-orang yang berpengalaman. Iya. Pengalaman. Ini pengalamannya apa maksudnya? Pengalamannya gimana maksudnya? Dari yang buruk jadi menjadi yang baik. Oh, hijrahnya seperti pengalaman. Ya. Nang kayak Ikam Bahari. Iya, apa itu? Jadi waktu di perumahan Ikam ingat kalau yang tinggal itu Ikam diangkat jadi kepala keamanan di sana. Betul. Waktu sebelumnya banyak hilang kalau orang. Banyak maling malah dulu. Setelah Ikam jadi setelah aku jadi kepala security, kepala keamanan di situ. Itu aman. Itu Karena dia ya kalau Mbak lakasnya nembak karena dia rupanya gerigitan sudah kita ini. Kegiatannya apa aja? Macam-macam. Jadi teman-teman di sana itu banyak kegiatannya. Jadi mulai dari yang pokoknya itu adalah sholat 5 waktu ya. Yang pokok. Betul. Jadi remaja masjid itu salah satu pionir lah untuk ikut memakmurkan masjid. Betul. Oh, gitu ya. Betul. Karena kalau bahasanya gini, kalau kami ini sudah selesai kontrak kami. Amin. Amin. Ikam Bepada seorang malah ingat takutan. Ya, jadi makanya umpamanya itu kami sudah tidak ada, jadilah remaja-remaja ini sebagai penerusnya lah. Karena pernah saya mengutip ceramah seorang ulama ya. Iya. Jadi dia bilang itu kalau di masjid itu sudah tidak ada suara anak-anak kecil. Iya. Betul. Itu sudah menjadi tanda-tanda. Tanda-tanda tidak ada orang yang akan mengurus masjid. Makanya kalau anak-anak kecil-kecil di masjid jangan dimarahin. Gitu. Justru biarkan harus, aja ya. Ya, justru harus namanya anak-anak ya. Iya. Namanya anak-anak. Iya, aku pernah juga waktu itu ada anak halus, kadang aku marahi. Iya. Tapi minggat langsung. Kenapa kok gitu? Katik talinganya. Jangan boleh lah. Nggak boleh. Justru anak-anak itu kita rangkul, kita ajak bercerita. Iya. Bercerita Kayak apa hendak ajak baca cerita hari Jumat kan Bang? Betul. Mana boleh kan? Ajak cerita. Iya. Kada sah sembahyang Iya, Jumat. apa itu namanya? Ya, itu khutbah. kalau hari Jumat. Di luar hari Jumat. Maksudnya di luar dari Makanya memberikan kita nasihat. rangkul. Jadi anak-anak remaja kita rangkul, kita ajak untuk berkegiatan di masjid. Terus cara bagi waktu antara kegiatan bujur. sosial sama kerjaan sampai sendiri kan masih ditambang ini beliaunya kan? Ya, betul. Membagi waktunya bagaimana tuh? Ya selepas jam kerja lah. Enggak, seandainya sampai ada di lokasi kerja misalnya gitu, tiba-tiba di Irma tersebut membutuhkan sampean ini. Nah, ini solusinya seperti apa nih? Nah, ini sampean itu orang yang ke-323 yang kan? menanyakan hal begitu. Pembualan itu Bang, makanya aku gerigitan benar mau undanginya ini. Bujur. Ya. Rasanya hati ini kayak Pak
hendak ngacaknya, tapi kami rada kelihatan sini. Dibiarkan tambah jadi, ya kan? Iya, coba. Sekarang ndak ada yang katanya ndak sulit itu komunikasi, nggak ada. Sekarang teknologi udah canggih. Iya. Kalau sekalipun saya ada, misalnya saya lagi dinas ke luar kota gitu kan. Iya. Ya masih kan ada WhatsApp. Nah, komunikasi kami di situ. Iya, memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi. Betul. Pintar juga. Pintar sih ini. Iya dong. Tapi kamu tahu lah. Apa itu? HP itunya hanya bisa WhatsApp aja. Selebihnya nang itu kada kawannya. Jangan buka rahasia. Lawan bininya, mah tolong. Mun kada lawan anaknya, bulan tolong. Nya taunya WhatsApp aja. Ya. Makanya mun seandainya kita mau WhatsApp sekalinya kada kawa, itu bukan berartinya kada menerima Iya, kenapa itu? memori hibah. Kada terima kada kawa kalau sore atau malam hanya kawa. Soalnya apa? Bini lawan anaknya maha pusing, ya kan? Iya sudah ini. Ya, jadi begitu. Jadi sekarang komunikasi kan mudah. Mudah ya. Jadi teman-teman itu berkomunikasi lewat WhatsApp itu. Jadi itulah yang kita manfaatkan. Artinya dengan teknologi ini kita bisa melakukan pembinaan dengan ada ataupun tidak ada, pembinaan tetap jalan. Gitu ya. Baiklah para kawan kawin, demikian kesimpulan kesimpulan biasa orang bagi satu kesimpulan habis tutup. Ya kalau sedih. Kemana pian pulang aja. Nah, terus Mas Sukiran nih kaitan dengan pekerjaan ini. Ya. Dengan pekerjaan yang kemarin waktu di awal kita ketemu, kita ada membahas masalah pekerjaan di tambang segala macam dan bengeknya lah. Nah, sekarang ini Mas Sukiran di part kedua ini. Ya. Kalau misalkan karena di tambang itu kan permasalahannya kompleks tuh. Kompleks sekali. Ada A, B, C, D dan menghimpun sekian ribu orang ya kan. Ini salah satunya unitnya. Gimana caranya nih Mas Sukiran? Apa yang harus dilakukan seandainya di tengah jalan atau pas lagi operasi salah satu unit itu ada breakdown? Iya. Apa yang dilakukan di departemen sampean ini? Iya. Gimana? Oh, jadi mun di lokasi? Apa ajar produser? Nangis. Bisanya menjawab nangis. Ya gimana Mas? Jangan dihabisi lah. Jadi kalau seperti yang ditanyakan tadi, jadi kalau sistemnya di sana itu kan di tambang itu kan banyak itu. Iya. Ada beberapa departemen. Iya. Ada maintenance, ada operation, ya kan. Ada safety, gitu kan. Ada engineering. Nah ini semua ini saling berkaitan. Karena bahasanya seperti saya bilang di lalu itu target. Jadi saling keterikatan, apa istilahnya itu, mata rantai. Nah, jadi kalau kita bicara di maintenance misalnya tadi seperti Mas Bambang bilang unit breakdown. Nah, itu di departemen maintenance itu pun banyak sectionnya. Jadi kalau unit breakdown itu ada yang namanya tim breakdance. Lain jual lah. Lain. Itu kerjaannya dia dulu. Teten gitu kan. Di Apokayan itu dia breakdance itu. Lanjut Mas. Ya, jadi ada tim tersendiri. Misalnya nih dari operator melaporkan nih ke departemen maintenance gitu bahwasanya ini truknya breakdown. Nah, di sana di maintenance itu juga ada beberapa tim. Ada timnya. Jadi ada tim quick response. Ya kan? Ada tim equipment health atau kesehatan unit. Ada inspektor gitu ya. Nah, jadi tim-tim inilah yang sudah ibaratnya mereka itu selalu siaga satu. Jadi misalnya unit lagi beroperasi tiba-tiba breakdown. Nah, tim quick response lah yang quick response nang maju. Menganalisa apa penyebabnya gitu. Betul. Jadi
Kemudian dia akan melakukan komunikasi dengan operator. Si operator, kenapa Pak breakdownnya apa misalnya? Oh ini, misalnya ini yang gampangnya itu low power lah ya. Itu. Nah ini tim ini mereka ini teman-teman ini sudah tahu apa yang harus dilakukan. Beban maintenance tadi. Ya, yang quick response tadi udah tahu apa yang harus mereka lakukan tuh mereka udah tahu. Kalau bilang operator ini low power. Low power. Nah itu dijabarkan lagi. Ini low powernya apa ini? Iya. Low power. Dari breakdownnya tadi. Ya. Iya. Jadi low powernya apa? Engine atau hidrolik gitu kan. Nah ini teman-teman quick response itu karena pekerja di teman-teman itu semuanya itu sudah melalui proses breakdown tadi. Bukan. Kada. Kayaknya dia bingung ini. Kayaknya dia bingung. Sampai kok breakdown terus. Kada tumatan tadi maintenance. Iya. Breakdown. Iya. Kemudian quick seal apa? Quick respon. Itu burung ya quick respon. Artinya itu kan bahasa Inggris berataan nih. Nah, coba Bepandir tuh karena yang mendengar kita ini yang melihat kita kan ada yang dari up down up and down. Boleh lah. Baru ini kuliah pintar. Siapa namanya? Baru kuliah pintar dia. Namanya siapa? Dul Kamit. Biar aja aku nang beduh lu. Timbanginya nang nyambat emosi aku mangai. Oke. Silakan Pak Surahman. Aku bingung breakdown apa. Ya lanjut. Sudah mulai paham aku. Jadi apa namanya kerusakan lah. Ya. Jadi si operator melaporkan sebuah ini ada kerusakan. Nah, tadi teman-teman yang quick response tadi. Jadi dia datang ke unit itu, dia melakukan komunikasi dengan operator. Nah, misalnya bisa diperbaikin di situ, ya dia kerjakan di situ. Tapi mereka tetap dikasih waktu. Berapa lama? Pasti ada pertanyaan itu. Pasti dia ada pertanyaan. Berapa lama pekerjaannya? 1 jam, 2 jam? Nah kalau misalnya lebih dari itu, ya mau tidak mau ditarik ke workshop. Akan dilakukan tim yang di workshop. Nah itu. Ini paman lah aku hendak betakun kalau seandainya terjadi breakdown tadi itu kan quick response datang nih lah. Iya. Mulai paham aku. Mulai pintar ya. Karena aku nih tipe-tipenya itu orang nang smart. Iya. Jadi kalau seandainya kada tahu tiba-tiba bapak satu mata aja kok. Iya. Taunya. Kada malah masih mahar juga. Ya kalau mahar. Nah, coba diam dulu. Iya. Bah, podcast pakai selawar hindip. Untung mbak dong. Aku terkejut nah. Mamanya mano. Selawar hindip. Kada supian. Nah, pada saat terjadi breakdown tadi, kemudian quick respon datang, kemudian maintenance itu kira-kira berapa orang? Karena ulun membayangkan unitnya kan ganal nih. Betul. Iya kalau. Nah, itu kira-kira berapa orang nang menangani kayak itu? Kalau dibilang berapa orang itu kan terbagi 2 shift. Terbagi 2 shift. Biasanya itu bisa sampai 10. 10 sampai 15 lah. 15 orang ya. Nah, jadi kada ditambah lagi kira-kira. Kada tadi kan 10. Terus kan 15. Ini coba tambahi aja 20 kayak itu. Bisa. Bisa, Bang. Bisa 20 tergantung kebutuhan di tambang itu berapa banyak unitnya. Ayo kita tambahi lagi 30 lah. Ini mau membahas pekerjaan atau membahas nih. Iya kalau supply tenaga kerja ini ya. Emosinya. Ini nang aku kada ketujuhnya mangai. Makanya Jarko mau undang narasumberku jangan rancak-rancak. Ini kan parak bujur seminggu ngiau inya mun kawa setahun 2 tahun itu paling lakas. Karena mun parak posisinya. Sudah. Inya nang menguasai sini.
Terbukti sudah waktu nang episode pertama itu kita kan ada nang senggol-senggol lawan bobohannya di anu. Beratan paman idolaku, paman ini kayak apa? Ada paman idolaku. Nah, gambar di mejanya ada parang sambil itu bunyinya. Bukan, jadi gini. Jadi saya itu dekat dengan siapa saja. Bujur percaya. Saya dekat dengan siapa saja. Jadi kalau di tempat kerja atau pada saat saya kunjungan ke lokasi gitu misalnya, ada tugas saya ditugaskan sama pimpinan ke satu lokasi. Itu saya tidak hanya berkomunikasi dengan satu orang saja. Karena bagi saya kalau saya dalam sehari saja tidak melakukan komunikasi dengan 5 orang, maka satu keberkahan hilang dalam diri saya. Bujur. Karena Sidin ini ya apalah istilahnya. Astagfirullahaladzim. Hanya rako hendak bak kisah ada putih-putih mbak. Kita lanjut lah. Biar rajanya lewat-lewat aja, ya kan. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Kami lagi mencari uang. Ini anak cucu lagi cari uang. Jangan ganggu. Atau saya bacakan ayat kursi. Jangan. Kita lanjut aja. Seolah-olah kita kada melihat. Benar. Jadi kayak ini apa artinya Allah Ta'ala itu memang menempatkan orang tuh mesti pas pada posisinya. Asalnya tawaduk lah. Kayak paman tukiran ini. Ikan bayangkan tadi kita berkisah di Irma. Sidin menjadi pembina. Membina. Kemudian pada saat di gawian juga kayak itu. Inya selalu parak dengan teman-temannya yang minta nasihat atau apa. Sehingga Sidin ini memang basicnya ada sifat ngamung. Ngamung apa nang ada tuturi handayani apa ngomong. Iya, ngomong. Betul. Ya kan? Jadi itulah inya. Ya baik kawan-kawan demikianlah. Belum. Soalnya aku tadi sudah kesimpulan kalau di mana-mana membak kisah kesimpulan tutup sudah. Kemudian masih lanjut. Kemudian gini, yang tadi belum selesai yang break down berapa orang yang turun, kemudian estimasi waktu yang diberikan. Terus jadi lupa saya jadinya. Jadi estimasi waktu nih kerusakan berapa hari berapa jam, kalau dia lebih dari sekian jam harus tarik ke workshop. Nah terus gimana tuh? Ke workshop. Jadi nanti di sana di workshop ada tim lagi. Tidak yang diturunkan tadi. Tidak. Dia sudah menyatakan bahwasannya unit ini harus ditarik ke workshop. Berarti Bang lah yang pada saat di lokasi breakdown seandainya estimasi kan diandak ke workshop. Workshop tuh kumpulan jagaunya. Ya, kumpulan anu lah ya, pendekarnya. Jagaunya nang membaiki anu itu tadi. Iya, betul. Ya kalau berarti kumpulan para jagaunya. Iya, betul. Enggak juga. Jadi artinya gini. Artinya kami jadi gini, sebentar. Jadi jangan sampai hilang. Kita berdiam aja dulu. Biarnya bepandir. Iya. Jadi bukan para jagonya juga, karena memang kami itu dituntut harus kerja sama teamwork. Jadi tidak ada mengatakan bahwasanya saya yang paling pandai, saya yang paling mengerti. Itu nggak berlaku di tempat kami, nggak berlaku. Artinya semua pekerjaan itu ditangani sama-sama. Bersama. Artinya gini, kita harus kerja sama tim, bukan sama-sama kerja. Beda loh. Kerja sama tim, kerja sama-sama kerja itu beda, pengertiannya beda. Kalau kita kerja sama, gimana? Kerja sama tim, dengan kerja sama-sama berbeda. Konotasinya nih. Berbeda. Menurut kerja sama dengan sama-sama kerja, berbeda. Kerja sama dengan sama-sama kerja. Apa nih perbedaannya yang secara etimologi tadi. Secara etimologi. Nah, itu. Kalau kemarin ada Mbak Iti yang berkisah.
Apa nih kira-kira? Apa? Ya jangan berpandir dulu. Hilang kena. Karena si Dini orangnya orang sakti. Bisa menghilang. Terus? Kada bisa bulik lagi. Ya. Jadi itu pun saya juga belajar dengan para senior saya. Jadi kalau kita kerjasama tim, ya kan, misalnya kita bertiga nih, sama-sama mempunyai pekerjaan masing-masing. Iya. Kalau kemarin kan Om Badiu bilang keahliannya memperbaiki sepeda. Iya. Ya lo, sepeda. Terus Mas Bambang keahliannya memperbaiki genteng, misalnya gitu ya. Saya memperbaiki pintu. Kita bekerja dalam satu ruangan, satu rumah lah. Iya. Kalau kita yang namanya kerjasama, ya, kalau kita kerjasama, begitu kerjasama tim, begitu melihat Pak Mas Bambang belum selesai, saya sudah selesai, saya pasti harus bantu Mas Bambang. Ini kerjasama. Itu kerjasama. Kalau sama-sama kerja, ya, saya sudah selesai, ya udah. Oh, paham. Artinya Bang Bujur, ini ada satu egosentris ya. Ya, kalau kerja sama-sama itu egois. Sama-sama kerja dengan kerjasama. Ya, sama-sama. Kalau kerjasama ini bahasa anunya teamwork. Ya, teamwork. Kalau sama-sama kerja itu terserah Ikam masing-masing. Selesai. Tugas saya selesai. Ya, jari Ikam egosentris. Sedap. Iya. Itu ngeri kan sekarang etimologi. Egosentris. Iya. Teamwork. Iya. Semakin pintar loh kita ini. Oh, pokoknya Bangai. Karena saya datang ke sini ya. Bukan. Mama Dolit tadi. Jadi seperti itu. Seperti itu. Karena di tempat kami itu, di perusahaan saya itu ditanamkan setumat di perusahaan saya. Berarti pian pemiliknya ini. Oh, bukan. Takutan. Bukan. Jangan. Aduh. Jangan. Maksud saya di tempat kerja saya, di tempat kerja saya itu ditanamkan ke semua orang. Ya, ke semua orang, baik dari level yang paling atas sampai level yang paling bawah. Itu dikatakan bahwasanya kita ini bukan Superman tapi super tim. Kalau Superman kan kerjanya sendiri gitu. Nah, kita bukan Superman tapi super tim. Super tim ya. Dan itu ada kaitannya dengan bahasa begini. Pernah suatu ketika saya ditanya sama seorang kabak. Jadi dia bilang, "Ran, sekarang posisimu apa?" Saya bilang, saya mekanik, Pak. Iya. Kau loyalnya sama siapa? Iya. Saya bilang, saya sama pimpinan. Kurang tepat. Iya. Terus saya loyal sama bini. Oh, enggak. Saya loyal sama, kalau itu harus Pak. Iya, makanya kada kalau itu loyal backlist. Bari duit, bari sangu maksudnya kayak itu. Jadi kalau dia bilang berarti saya harus loyal sama perusahaan dong, Pak. Dia bilang masih kurang tepat. Salah. Jadi apa? Kalau kau menjadi orang sukses dan kau menjadi orang yang profesional, kau harus dengan pekerjaanmu. Loyallah dengan profesi ya. Karena kalau misalnya nih satu contoh saya kasih contoh. Umpama saya kasih contoh. Andai kata. Misalnya Panji Tengkorak ini Bang, Panji Tengkorak dia si buta dari gua hantu. Kurang ajar ini. Ya. Ikan bisa tangkurak. Jadi ini kan kada boleh kayak itu. Ini apa? Sama aja menantang ini. Iya. Mandakan Panji Tangkurak nyaman bujur. Wah, ucong. Jadi itu. Jadi kita itu harus loyal sama profesi apapun. Profesi lah. Apapun. Contohnya begini, misalnya Mas Bambang ini atasan saya. Kalau saya loyal sama Mas Bambang, apapun yang dia perintahkan akan saya kerjakan. Monikam jadi atasannya kada mungkin loyal. Hanya Rikam disambatnya Panji Tangkurak. Jadi ya kalau jangan hendak jadi atasannya. Aku enggak mau. Ya. Misal yang lain aja. Aku kada hendak juga. Ya, jadi gitu ya. Umpama atasannya narannya Haji Solihin. Haji Muin. Mun Haji Solihin, bininya Haji Solihah. Muin aja. Oh, Haji Muin. Jadi
misalnya pimpinan saya ini Haji Muin, saya loyal sama beliau. Pak Haji. Apapun yang dia perintahkan saya akan kerjakan itu, Mas. Pasti. Tapi ada satu kelemahannya. Manakala misalnya Haji Muin ini dimutasi, saya nggak akan bisa bekerja. Karena saya nggak akan bisa bekerja karena tanpa perintahnya Haji Muin. Bang, pintar memang. Oh iya. Ya, pintar bepandir. Maksudnya ya. Pintar memang, jujur. Ini nang aku setuju ya. Tapi kalau kita loyal sama profesi, iya. siapapun pemimpinnya hantu kah? Astagfirullahaladzim. Berarti kerjaannya itu bakar menyan pasti. Orang bosnya hantu, bakar menyan. Ini ekstrim mana contohnya lah. Aku curiga nih. Bubuan nang apa itu? Anu nang jarikam tadi. Bakar menyan. Nang tadi Panji Tangkurak. Padahal hantu lagi. Nah, jadi itu. Nah, jadi kami itu ditambang seperti itu. Oh, jadi tidak melihat siapa pimpinannya, tetapi loyal pada profesinya. Betul. Itu sebenarnya jauh lebih ini ya, kita lebih safe untuk diri kita sendiri ya. Betul. Ketika tadi yang Mas Tukiran sampaikan, ketika pimpinan tidak ada, kita tetap bisa bekerja karena kita mencintai profesi kita. Nah, contohnya Mas berdua ini, ya kan? Contohnya. Siapa? Kisanak berdua ini kan. Ini bahasa tutur tinula. Ceng. Iponeros. Ada dia aku kirimin itu dia. PT Mabuna terus ke ABK Perma. Ceng. Jadi itu. Jadi kalau kita loyal sama profesi, itu akan kesuksesan itu pasti selalu beriring. Tapi kalau kita itu loyalnya dengan sesuatu ya, misalnya dengan pimpinan tadi, atau dengan perusahaan, itu pasti banyak menuntut. Banyak menuntut, banyak sakit hatinya ya. Kurang lebih gitu ya. Contoh seperti pian berdua ini. Kalau cuma loyalnya sama produser, jadi nunggu perintah terus nih. Harat nih Mbak. Berani mulai pulang produser dihajarnya ini. Sudah kita berdua hajar orang tadi. Ini produser pulang. Ini hendak apa? Garang maunya nih. Kayaknya hendak dihambur. Produser mana? Iya, kayaknya lantangan bubuhan kita ini. Dihamburnya berataan. Loh, kan saya kayak Anda nih Panji Tangkurak. Kayak produser. Tidak akan coba. Nah, jadi seperti itu. Jadi Mas Bambang akan fokus dengan profesi sebagai talent ya. Saya baca di struktur organisasinya talent gitu kan. Iya. Mas Bambang akan fokus itu. Kalau kita bisa, maaf nih Ulun menjelaskan. Iya. Kalau ini seneng Ulun. Iya. Talent. Iya. Talent ya. Iya. Saya Telo. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita itu sudah loyal sama profesi kita, yang namanya pimpinan, yang namanya perusahaan, yang namanya produser, yang namanya Haji Muin, itu akan ngikut dengan sendirinya. Karena dia melihat kinerjanya kita. Kenapa itu? Kalau yang namanya talent, yang namanya ini, yang terakhir sambatnya, yang namanya Haji Muin, pasti ikut belum tentu. Dia bisa jalan sendiri. Dia bisa jalan sendiri. Iya, mucil jadi. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu Mas Bambang. Jadi nanti akhirnya kembali lagi ke teman-teman tadi itu. Jadi dia disitulah makanya pada saat penyeleksian itu mereka juga ada namanya tes psikologi, mental ideologi ya. Enggak kalau ideologi enggak, tapi psikologi artinya kalau ideologi enggak ya. Kalau apa? Psikologi. Psikotes. Ya di psikotes. Salah satu contohnya. Apanya? Contohnya itu gini, kita misalnya nih dikasih soal tuh. Dikasih soal, misalnya dia bertanya di saat hujan Anda ada satu pekerjaan gitu kan. Anda diperintahkan untuk apa yang Anda harus lakukan? Menolak, mengiyakan. Nah, nanti di situ kelihatan. Nah, itu ada timnya itu yang itu semua karyawan pasti
Pasti dapat. Pasti. Oh iya, hanya aku ingat. Apa itu itu? pada saat Hanyar Ranu biasanya yang memberikan itu dari pihak HRD. Ya, betul. Dari HRD. Itu ada khusus orangnya. Iya. Dia dulu HRD kah? Iya, HRD. Oh. Ulun GE. Apa GE itu? Apa GE? GE. Apa itu? Tulisannya GE. Merek lampu itu. Iya. Yang 10 watt, 25 watt. Iya kala? Yang Itu merek lampu. Iyalah. Oh, yang di kebun sayur itu kah? Iya. Jadi ulun yang nempel di atas lampu jalan itu ulun. Biar aja pakai. Dari GE itu. Iya. Biar aja nya. Bepandir sudah bepandir. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada kapturupil masih ada lawan simvastatin ada lah. Ada. Kenapa? Naik tekanannya. Nah, jadi seperti itu Bang. Jadi teman-teman itu terbentuk. Rata-rata yang saya temukan teman-teman itu terbentuk dengan sendirinya. Oh, gitu. Sebenarnya kalau hendak memadahkan terbentuk tidak jual lah. Iya. Artinya mereka kan dari berbagai disiplin ilmu dan kemampuan. lingkungan Iya. lah. Artinya yang membuat mereka terbentuk itu adalah orang yang di dalam ini tadi. Betul. Ya. Secara Ya, otomatis orang-orang yang sudah ada di dalam itulah yang membentuk. Leadernya. Membentuk mereka. Soalnya yang di luar ini mengikuti apa yang ada aturan, ya kan, karena mereka memang ingin bekerja dengan harapan mendapatkan gaji itu tadi kan, ya, untuk kesejahteraan lah, ya kan, atau biasa disambat itu nih kita sambat lagi SOP. Nah, ya salah satunya Sop. Nah, terus ada lingkungan di dalamnya ya paman Paman Samiun, ini, ya. nah, jadi Ya, seandainya Paman ada Samiun. sop, itu jangan langsung dimakan, dibari kicap. Hanyar lombok, panas-panas, nginumnya banyu teh. Itu kayaknya lapar. Hah? Ya, jadi seperti itu. Jadi kita karena di kita itu juga masing-masing section tadi, Ya. itu harus ada leadernya, dan leadernya inilah yang harus bisa membawa bawahannya itu untuk menjadi orang yang profesional. Betul. Karena ada istilah itu lead by sample. Lead by sampel. Ya. Lead itu baterai. Sampel itu gila. Orang Jawa ya sampel ikam jar kayak itu. Ya kalau Betul. Jadi itu. Ya, lead by jujur apa kan? Berarti lead itu maksudnya leader. Leader. Leader itu contoh. Lead. Sampel tadi itu, Bang? Sampel contoh. Oh, contoh. Jadi kalau sampelnya nang orang Surabaya. Oh, lain. Kalau kita Apa, sebagai leader itu nggak bisa ngasih contoh yang baik, otomatis itu. Bujur. Yang di bawah itu berantakan sudah. Bujur. Dijamin itu berantakan. Iya. Nah, itu tadi makanya kenapa di tambang itu harus dibutuhkan betul-betul orang-orang yang komit dan konsisten. Bujur. Dalam segala hal. Betul. Karena kalau tidak ya resikonya tadi. Karena kalau di tambang itu resikonya sangat besar sekali. Baik dari segi resiko masalah manpowernya, resiko juga secara finansial juga otomatis mengikutin ya. Ya, kalau misalnya dalam satu tim ini maintenance ini kan kalau di tambang itu kan ujung tombak. Salah satu tujuh. Harus tajam. Oh. Ujung tombak tuh lincip, Len. Ujung tajam. tombak Iya, lah. lincip. Oh. Nah, jadi gitu. Jadi kalau di sininya kacau, Aku tahu, Bang. yang Ya, turun aja. kalau yang di Bang tim pada kacau, ujung tombak. Coba ujung ujung kampung. Ya. Nah, jadi seperti itu. Teman-teman maintenance itu adalah salah satu ujung tombak. Iya. Kalau mereka ini pasukan tidak khususnya lah. betul. Kalau mereka ini tidak teamwork tadi, tidak solid, kacau. Dan itu akan berpengaruh kemana-mana. Ya, Bocor. ke seluruh sektor ya, Itu pasti. Soalnya kan kalau di sini tuh artinya jika itu kan dari perusahaan nang internasional. Ya. Nah, mereka harus saling bekerja sama ini. Sampai Ada nyobu pandir kene nah. Pinahi ihinya.
Nah, iya-iyanya ya. PII. Jadi umpatai kita gitu kan. Makanya itu. Jadi seperti itu. Dan di tambang itu semua pengawas itu harus bersertifikasi. Ada pelatihan-pelatihan khusus. Pasti, itu wajib bagi sebuah perusahaan untuk melakukan pelatihan itu wajib. Untuk mendapatkan sertifikasi tadi, apakah yang mengadakan dari pihak internal atau eksternal? Bisa internal, bisa eksternal. Kalau eksternal. Bentar dulu Pak, saya potong. Ini ada kosakata baru lagi. Apa aja? Eksternal, Ya, internal, ya, teamwork, teamwork. apa lagi tadi? Hah? Apa lagi tadi? Ujung tombak. Iya, aku sudah. Hilang kada fokus ya lah. Iya. Lanjut Itu. Jadi ada dari eksternal, ada internal. Kalau Iya, internal iya. itu lingkungan di tempat kami sendiri. Oh. Tapi kalau eksternal karena kami itu berhubungannya dengan pertambangan. Nah, ini biasanya ada dari ESDM. Ini Bang lah kalau aku melihat perusahaan-perusahaan nang anu tuh, aku heran. Baut aja tuh lah baut nang anu harus ada ISO. 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 Oh iya. Lah? Iya, karena itu kualitas. Kualitas. Mana itu kada apa? Hanyar masuk pulang timnya. Ya kelak. Betul. Ngecek lagi gitu. Ngecek lagi. Karena itu harus disertifikasi. Jadi misalnya kayak gendang ini. Saya kasih contoh gendang ini ya. Oh kada jatuh lawan anu tangkurak ini kada. Jadi kayak gendang ini. Takutannya Bang. Kita berdua takutan saja gendang. Iya. Kalau seperti gendang ini. Ya. Gendang ini kalau mau di ISO kan bisa. Gitu. Jadi dari bentuk, Nggih. dari kualitas, gitu, kualitas, terus dari bunyinya. Nggih. Nah itu. Kekuatannya, Ya. bahan bakunya, Bahan bakunya itu produksinya. siapa dan siapa yang memainkan. Dan yang memainkan sebenarnya itu kalau yang memainkan juga harus disertifikasi. Oh, yang mainnya. Ya. Tapi kalau ini, berarti kalau ini cukup Haji Muin aja yang kasih sertifikasi. Muntung itulah. Anda gugur kalau ketulahan nih kan tau lah. Makanya jangan terlalu lawan aku. Bisanya mbari iso nang abit tuh kalau nang anu Haji Muin. Dasar nih. Kalau ini kan berhubungan dengan musik. Ya. Berarti kemana itu? Ke apa? Persatuan Musik Indonesia itu. Iya. Itu. Seperti itu, Bang. Ya. Jadi yang sampai maksud tadi itu kalau baut tadi itu sampai sertifikasi seperti itu ya. Karena begini, karena kenapa baut itu harus disertifikasi? Iya. Karena dia diuji ketahanannya, baik uji untirnya, ya kan? Baut. Setumat lah aku ke kamar mandi dulu. Jadi itu. Kadang rasa berasa. Rasa berasa. Coba jangan. Jadi diuji kekuatannya itu, kualitasnya itu. Dan itu secara menyeluruh, artinya perusahaan-perusahaan yang standar itu dia sama kayak itulah. Iya, karena itu nanti sama dengannya adalah safety. Contoh baut roda. Kalau tidak ada uji kelayakannya ya, uji kelayakannya. Terus kita tidak tahu ini diproduksi oleh perusahaan baut yang tersertifikasi. Kalau kita asal pasang aja begitu kita pakai, kita tidak tahu kekuatannya, kita gunakan di tambang, baut itu lepas, roda itu lepas, terguling kan. Kendaraan bisa terguling. Nah, kalau sudah kendaraan terguling, pasti di situ ada ada kecelakaan kan. Betul. Terjadi kecelakaan. Iya. Nah, kalau sudah terjadi kecelakaan kan cuma 2 kemungkinan aja. Iya. Ya kan, cuma 2 kemungkinan, cedera dan mati. Betul. Kan itu. Bujur. Dan itu juga mempengaruhi ya. Artinya apabila ada kecelakaan kerja di lokasi tambang itu mempengaruhi namanya tuh semacam kayak rapor dari perusahaan-perusahaan tambang itu. Iya gitu ya. Iya, dari kementerian gitu ya kira-kira. Itu ada grade-nya bisa turun atau apa? Bujur. Jadi kita itu di perusahaan tambang itu ada penilaian. Jadi dalam setahun itu terjadi berapa kecelakaan.
Itu ada penilaiannya. Oh, makanya di di undang-undang zero accident. Bujur. Ini ada. Zero accident itu maksudnya nol accident. Nol accident, tidak ada kecelakaan kerja. Diupayakan. Oh, padahal di dapur ada yang kena peso itu kan. Ada. Lagi motong-motong Nah, apa. itu bedanya kalau di perusahaan tambang. Apa tambang atau apa ya, perminyakan. Itu sampai hal yang kecil pun kecelakaan yang terkecil pun itu harus dilaporkan. Di-report ya. Di-report karena nanti akan dievaluasi. Akan dievaluasi. Misalnya tadi misalnya koki. Dia kena pisau gitu kan. Oh, berarti besok harus pakai sarung tangan. Seperti itu misalnya begitu. Main gendang. Tiba-tiba gendangnya terbang gitu kan. Itu harus dievaluasi. Dievaluasi. Yang olasip Haji Muin tadi. Ngerti aja kita. Haji Muin koordinasi sama Panji Tengkorak gitu. Ya. Itu dia. Ini modelnya hari ini kita nang dihapakinya kan. Biar aja Bang. Artinya pembalasan itu tidak langsung kelihatan langsung. Maksudnya boleh kena kita keroyok ya, jangan. Di sini jangan Bang. Iya, Mas Dukiran, panjang sudah kita ngobrol nih Mas Badiu. Panjang sekali sudah kita ngobrol dan hari ini ada juga ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan apa yang Paman Saripudin sampaikan tadi ini, Paman Tukarin, Tukiran. Saripudin. Lihat muhanya Bang. Saya pulang aja. Ya kalah. Jadi bijaksana tapi penerajuan. Jadi yang disampaikan sama Mas Dukiran tadi baik mulai dari safety, mulai dari apa saja tentang psikologi dan macam-macam tadi, mudah-mudahan ini bisa tersampaikan untuk teman-teman yang ada di tambang. Artinya bahwa kesimpulannya bahwa tetap kita harus fokus pada pekerjaan, mencintai pekerjaan, ya kan begitu ya Mas Badiu. Dan satu lagi, apa itu? Yang terpenting adalah kita harus loyal dengan profesi. Nah, itu yang terpenting. Nah, itu pesan-pesan moralnya seperti itu. Bejar. Makasih banyak ya Mas Dukiran sudah hadir. Itu aja sudah. Dan satu lagi. Jauhnya saya yang lebih utama pembualan. Bukan, jauhnya saya datang melewati 3 gunung. Iya. Gunung Sari, 3 pos penjagaan Belanda. Tambah. Merah pintar rekayasa orang ini memang. Kenapa Pak Produser? Part 3 lagi. Part 3 lagi katanya Mas Badiu. Ya kalau sampai hancur saking gerigitan produser lawan bintang tamu nih umpat juga bersuara biasa ada pernah. Biasa cuma melihat kayak ini, kemudian kadang manciling aja matanya. Ini bersuara. Ada suara ke dada orang. Hancur kita. Iya, baik Mas Dukiran. Kita akan nanti bahas lagi di part ketiga. Di part ketiga kita akan bahas lagi yang mungkin nanti lebih spesifik lagi. Insyaallah. Lebih spesifik lagi. Bujur. Dan yang utama tadi selain lawan profesi tadi loyal terhadap profesi dan paling utama itu adalah doa. Oh iya, betul. Iya kan, karena apalagi tingkat risikonya tinggi, tinggi. Risiko tinggi. Produser kenapa itu? Selawar handap juga. Aduh, memang kau produser nih. Hari ini kada tahu produser bintang tamu mola muya berat. Iya. Makasih banyak Mas Dukiran. Kita bisa ketemu lagi nanti untuk part yang ketiga. Terima kasih. Kami berharap saya, Mas Badiu dan juga tim yang ada di Pojok Bang Diu dan CND Production menunggu nih kapan kita bisa podcast di perusahaannya Mas Dukiran agar kita bisa menggali lebih banyak lagi nantinya. Nah, itulah ini bujurlah kita kesimpulan tutup bujur. Betul. Lain nang kayak tadi tuh lain. Oke kawan kawin, menceleng itu. Iya kadang nyaman kamera persis di muhas ini. Iya. Oke kawan kawin, demikianlah acara Pojok Bang Diu. Kami juga mengucapkan terima kasih Anda bisa bergabung bersama kami. Dan mohon maaf apabila dalam perbincangan kami ini terdapat kesalahan, kehilapan, karena ini tidak ada unsur kesengajaan, hanya sifatnya menerima informasi. Betul. Dan sambil berbagi ilmu sekaligus berhahaha ria gitulah. Jadi mohon maaf lah kawan kawin. Demikian
Terima kasih. Sampai jumpa di Pucuk Bang Diu berikutnya. Dah.